Halo anak-anak kami sekalian, apa kabar kamu di sana? Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk lagi materi kita, yaitu masih materi statistika data berkelompok. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana rataan, modus untuk data kelompok. Sekarang mau kita bahas adalah kuartil dan median untuk data berkelompok. Bagaimana caranya? Mari perhatikan kemari. Baik, kita masuk. Hari ini adalah kuartil untuk data berkelompok. Kuartil itu kan terbagi atas 3. Ada kuartil pertama kita sebut Q1, kuartil kedua itu Q2 atau dengan kata lain ini kita sebut dengan median. Kemudian kuartil ketiga kita sebut Q3. Jadi langkah yang pertama, entah kuartil apapun ditanya, kuartil 1 atau kuartil 2 atau median atau kuartil ketiga, maka kamu cari dulu kelas kuartilnya. Setelah dapat kelas kuartilnya, baru kamu masukkan ke rumus. Apa rumus mencari kuartil? Rumusnya adalah QI sama dengan tepi bawah ditambah IN per 4 dikurang frekuensi besar per frekuensi kecil, kemudian dikali panjang kelas. Inilah rumus untuk mencari kuartil. Tadi Ibu bilang mau kuartil berapa nanti dia kita pisahkan dari I. Kalau kuartil pertama kita ganti I-nya 1, kalau kuartil kedua kita ganti I-nya 2, kalau kuartil ketiga kita ganti I-nya 3. Maka bisa kita buat keterangan dari rumus tersebut. Apa keterangannya? Keterangannya QI itu adalah kuartil ke I. Kuartil ke I. Tadi udah saya jelaskan I-nya boleh kamu ganti di sini. I-nya 1, 2, 3. Kemudian TB. Apa itu TB? Yaitu tepi bawah. TB itu tepi bawah. Kemudian F besar, ada 2 F di situ, F besar dengan F kecil. Kalau F besar itu adalah frekuensi kumulatif, maksudnya kumulatif jumlahnya. Kumulatif kelas interval sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil. Maksudnya apa? Kita jumlahkan dulu frekuensi yang sebelumnya, sebelum kelas kuartil, itulah F besar. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil tersebut. Frekuensi kelas kuartil ke I atau frekuensi kelas kuartil tersebut langsung. Kemudian P itu adalah panjang kelas. Baik, boleh kamu lihat. Ini istilah-istilah ini sudah ada juga kita pakai di dalam modus. Bisa kamu lihat. Sekarang kita masuk contoh. Bagaimana contohnya? Perhatikan contohnya. Perhatikan contoh berikut. Interval kelas dan frekuensi. Langkah yang pertama sebelum kita mencari kuartilnya, mari kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya atau F besar. Bagaimana mencari F besar? Kita menjumlahkan. Kita lihat 4 tetap kita buat 4. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 6 10. Kemudian kita tambahkan lagi 10 tambah 8 18. 18 tambah 10 28. 28 tambah 6 34. 34 tambah 3 37. 37 tambah 3 40. Itulah frekuensi kumulatifnya atau F besar tadi. Maka kita langkah pertama mari kita cari dulu Q1 atau kuartil pertama. Kita cari kuartil pertama. Kuartil pertama atau kita sebut dengan Q1. Maka kita cari dulu kelasnya. Bagaimana mencari kelasnya? Maka K1 sama dengan IN per 4. Berarti I-nya kita ganti 1. N-nya dari mana N-nya? Dari sini. Jumlahnya 40 tadi. Berarti 1 kali 40 dibagi 4. Berarti 40 dibagi 4 sama dengan 10. Maka dengan kata lain kelas kuartil pertama itu ada di 28
sampai 36 karena di situ kita dapat frekuensinya adalah 10. Maka kita cari kuartil pertama, data yang kita ambil itu dari sini, dari yang saya lingkari. Disinilah nanti letak dari kuartil pertama. Udah? Maka tinggal kita masukkan Q1 sama dengan tepi bawah ditambah IN per 4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas dikali panjang kelas. Maka Q1 sama dengan TB. Tepi bawah, ingat tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Kita lihat kelasnya, ini batas bawahnya 28. 28 dikurang 0,5 berarti 27,5 ditambah. Kita masukkan IN per 4 tadi kita sudah dapat, kita sudah cari, kita dapat 10. Dikurang frekuensi kumulatif, berarti kita kumulatifkan yang sebelumnya. Ini frekuensi kelas, sebelumnya berapa? 4, berarti dikurang 4 per frekuensi kelasnya berapa? Kita lihat frekuensi kelasnya 6, berarti per 6 dikali panjang kelas. Panjang kelas kita dapat dari tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas, berarti 36,5 dikurang 27,5. Maka kita dapat panjang kelasnya 9. Tinggal kita jumlahkan. Q1 sama dengan, tinggal kita hitung 27,5 ditambah 10 kurang 4 6. 6 per 6 dikali 9. Maka dengan kata lain Q1 sama dengan, ini kan 6 bagi 6 1 kali 9 berarti 27,5 dikali ditambah 9. Maka kita dapat hasilnya adalah 36,5. Itulah hasil daripada Q1 yang diminta. Bagaimana anak-anak kami? Sudah mengerti? Ibu harap sudah mengerti ya. Dan tugasmu masih dalam soal yang sama, kamu cari Q2 atau ini yang disebut dengan median berapa, kemudian Q3 berapa. Silakan kamu teruskan mencari Q2 dan Q3-nya. Caranya sama dalam mencari Q1. Baik, silakan kamu tulis penjelasan ibu ini di catatan dan jangan lupa kerjakan soal atau contoh yang ibu berikan. Kamu mencari Q2 dan Q3. Paham ya anak-anak kami sekalian? Baik, inilah pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kamu bisa mengerjakannya dengan bagus. Terima kasih.